Halo cuy, kembali lagi bersama gue di channel semester 8. Gimana nih kabar kalian semua? Masih baik-baik aja kan? Sebelum kita memulai video, kita pantun dulu cuy. Si Ucok makan kedondong. Cakep. Chat di R2 sama doi, cari yang lain dong, goblok. Ngapain lu nungguin chatnya dia, cuk? Pada video kali ini aku akan membahas sebuah alur cerita dari film Zombie World 2. Film ini cocok buat kalian yang suka menonton film bertemakan zombie. Mungkin kalian bisa menonton film ini karena tidak hanya menyuguhkan adegan kejar-kejaran antara manusia dan zombie, di dalamnya juga terdapat pesan moral yang seakan-akan produser ingin menyampaikan dan membuat kita tersadar bahwa betapa kejamnya dunia ini cuy. Dan dunia nggak semudah yang kamu pikirkan gitu. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja menuju ke filmnya. Film diawali dengan menunjukkan seekor betina yang sedang berlari. Bemper depannya cuy. Ini mah bukan Honda Brio lagi cuy. Pajero ini mah Pajero. Lanjut. Ia berlari masuk ke dalam hutan untuk menghindari kejaran para zombie. Sialnya ketika ia akan berhasil lolos, kakinya malah menyandung sebuah batu yang menyebabkan cewek ini terjatuh cuy. Tahu aja nih zombie sange mana cewek yang bening-bening. Alhasil karena ia terjatuh, para zombie berhasil mengejarnya. Dan ketika para zombie akan memakannya, seketika layar berubah menjadi gelap. Si Eneng terbangun dari tidurnya dan ia kayak bingung gitu kenapa ia tiba-tiba bisa berada di dalam sebuah rumah sakit. Ia keluar dari ruangannya untuk mengecek keadaan sekitar dan ia juga berusaha menggunakan teleport. Barangkali ada seseorang yang bisa ia hubungi, tapi ternyata telepon tersebut tidak bisa digunakan. Dan ketika ia akan menoleh ke belakang, ia dikagetkan dengan sebuah mayat yang sedang tergeletak di bawah. Ia melanjutkan dengan menonton acara berita di sebuah televisi dengan berharap ia bisa mengetahui keadaan apa yang sedang berlangsung di sekitarnya. Di dalam acara berita tersebut dijelaskan bahwa para zombie atau para mayat hidup sedang menyerang para manusia di bumi yang menyebabkan kekacauan massal. Karena sedang serius menonton acara berita, ia tidak sadar bahwa mayat yang tadi tergeletak di bawah sedikit demi sedikit bergerak cuy. Dan ketika ia menoleh ke belakang, mayat itu sudah tidak ada cuy. Karena penasaran, ia mencari mayat tersebut dengan cara mengikuti jejak darah yang ada di lantai. Ketika ia menoleh ke belakang, karena melihat zombie yang semakin datang dan semakin banyak jumlahnya, ia akhirnya memutuskan untuk berlari untuk menghindari kejaran para zombie itu. Ia berlari dan terus berlari, dan untungnya ia berhasil lolos dari kejaran para zombie itu. Dan film pun baru dimulai. Adegan berpindah menunjukkan seorang pria yang sedang berusaha lolos dari kejaran para zombie. Ia berusaha membuka sebuah pintu dan berharap ia bisa terhindar dari serangan zombie itu. Dan untungnya pria ini bisa lolos dari kejaran para zombie. Selamat boy. Ia bertahan hidup di dalam rumah tersebut dengan sisa makanan yang ada. Ia juga menghemat makanannya dengan cara membagi makanannya untuk beberapa hari ke depan. Hal ini dilakukan agar makanannya tidak habis, cuy. Bahkan untuk minum pun dia harus menunggu hujan, cuy. Ia langsung minum dari air hujan itu dan tak lupa ia juga menampung air tersebut untuk ia bertahan hidup. Frustasi karena terjebak berhari-hari di dalam rumah itu, ia mulai melampiaskan kekesalannya dengan cara membunuh zombie itu satu persatu. Namun bukannya lega, ia malah semakin frustasi cuy. Malamnya ia membuka HP dan memandangi foto yang ada di dalam HP tersebut.
entah itu istri atau ceweknya ya cuy. Hari demi hari ia lalui dan kelihatannya abang ini kayak depresi gitu cuy. Mungkin karena ia sendiri ya di dalam rumah itu tidak ada teman ngobrol. Nah, pada adegan ini gue kira si abang akan bunuh diri cuy. Ternyata ia membuat sebuah alat untuk mengalihkan perhatian para zombie itu. Dan ia bertujuan untuk menuju ke dalam sebuah rumah yang berada di samping rumah yang selama ini ia tempati. Akhirnya, ia berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dan mengecek apakah ada zombie di dalamnya. Dan tiba-tiba ada seorang cewek yang sedang bugil, hihir, yang keluar dari sebuah ruangan. Tapi dilihat dari penampilannya sih, itu bukan cewek normal cuy. Dia udah berubah jadi zombie. Ya kali kalian fetish sama zombie atau mayat hidup cuy. Gua mau gak? Masih suka cewek normal. Kalian ingat gak foto cewek yang ada di dalam HP pria ini? Yang sewaktu malam-malam ia lihati. Ternyata zombie itu cewek dari babang ini cuy. Beh, nyesek boy. Karena sadar ceweknya telah berubah menjadi zombie, mau tidak mau pria ini harus membunuh pacarnya itu cuy. Akhirnya ia berhasil membunuh zombie itu, namun ia harus kehilangan telinganya karena diserang oleh zombie tadi. Setelah selamat, ia mengecek setiap ruangan yang ada di rumah itu, kali aja ada sisa makanan yang bisa ia makan. Dan akhirnya pria ini memutuskan untuk pergi menggunakan mobil yang ada di depan rumah itu. Namun ketika ia akan berjalan ke mobilnya, tiba-tiba ada seseorang yang menembak dia cuy. Seketika pria itu pun tewas karena ditembak tepat pas di kepalanya. Beh, kasihan banget hidupmu boy. Lalu scene pun berpindah menunjukkan seseorang wanita yang sedang duduk membaca buku. Semuanya tampak normal, ia melakukan segala aktivitas seperti manusia biasanya, seperti makan, minum, mandi, olahraga, membuang sampah, dan lain-lain. Namun ketika ia keluar rumah, kita ditunjukkan dengan adanya seorang pria, nampaknya ia sudah menjadi zombie cuy. Namun tidak seperti zombie yang ada di scene-scene sebelumnya, zombie ini diam, mematung, tak bergerak gitu. Wanita ini mulai membersihkan tubuh dari zombie pria itu, seakan ia sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak merasa takut sama sekali. Dan sesaat kemudian, wanita ini pun teringat kenangan bersama pria itu, di saat dimana pria itu belum menjadi zombie seperti sekarang ini. Dan ternyata setiap orang yang ada di tempat itu telah menjadi zombie cuy. Namun zombinya itu seperti patung tak bergerak gitu. Dan ketika wanita ini menemui orang di sana satu persatu, kenangan dari setiap orang yang ada di sana seketika muncul seakan orang-orang itu tidak mati, cuy. Di sini kita masih belum mengetahui kenapa setiap orang yang ada di sana diam seperti patung tak bergerak gitu. Dan hanya menyisakan wanita ini sendiri yang masih hidup, cuy. Bitch! Better get back to him. Isn't that what all this? Dan akhirnya wanita ini bertemu dengan pujaan hatinya dan ia langsung flashback di waktu dimana cowoknya ini melamar dia cuy. Namun si cowok tidak sempat mengucapkan kata-kata lamarannya karena ia telah berubah menjadi zombie. Beh, sedih gak tuh jadi si cewek. Udah membayangkan hal-hal indah bersama, tapi cowoknya tiba-tiba jadi zombie. Udah neng daripada sendirian, sama abang aja sini. Ahem. Hari demi hari ia lalui sendirian, hingga pada suatu saat ia tertidur di atas sofa, ia dibangunkan oleh sesosok yang mirip cowoknya itu cuy. I'm hungry, Wendy. Dan ternyata semua itu hanya mimpi. Beh, coba kalian bayangin boy, hidup berminggu-minggu sendirian di rumah gak ada temennya. Beh, hari demi hari ia lalui seperti biasanya. Dan tibalah waktu ia akan membersihkan orang-orang di sekitar rumahnya seperti yang ia lakukan kemarin. Namun ketika ia berjalan keluar rumah,
Orang-orang yang kemarin dia mematung tidak ada cuy di tempatnya. Ia berkeliling komplek tempat tinggalnya berharap ia akan bertemu dengan seseorang. Namun nyatanya ia tidak bertemu dengan seseorang pun di sana. Dan tiba-tiba cuy, semua orang yang ia kenal telah berubah menjadi zombie. Mereka pun langsung menyerang wanita itu. Sampai sini kalian bingung kan apa maksud dari film ini? Sama cuy, aku ya bingung waktu lihat film ini. Tapi nggak usah banyak cincong, kalian tetap duduk manis saja menikmati video ini cuy. Lalu scene pun berpindah menuju ke sebuah ruangan kayak di perkantoran gitu. Dan tidak tahu entah apa penyebabnya, tiba-tiba semua orang yang ada di ruangan itu berubah menjadi zombie cuy. Dan hanya menyisakan 2 orang dari bos perusahaan tersebut. Mereka berdua berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari perusahaan tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun menemukan cara untuk selamat dari kejaran para zombie-zombie itu. Caranya yaitu dengan memecat para pegawai-pegawai yang telah berubah menjadi zombie itu dan mem-PHK-nya. Makin gak jelas aja nih film cuy. Dándome las cartas de despido que yo las voy firmando. Mungkin hal yang bisa otak kecilku tangkap pada scene ini yaitu mungkin para bos-bos di perusahaan besar memperlakukan para pegawainya seenaknya sendiri cuy. Seakan mereka tidak peduli tentang tindakan apa yang akan berakibat kepada para bawahannya itu. Mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa peduli bagaimana nasib para pegawainya. Wis lah cuk, terima nae lah penjelasanku. Kalau misal kalian memiliki tanggapan lain, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Scene pun berpindah lagi menuju ke kayak sebuah acara televisi gitu, di mana ada beberapa orang yang sedang diwawancarai. Dan menurut mereka, asal muasal dari mayat hidup itu yaitu